Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai desain heuristics untuk dua perangkat lunak AI, yaitu Copilot AI dan ChatGPT. Kurang lebihnya dari presentasi ini akan ada pengenalan tentang desain heuristics-nya terlebih dahulu, lalu akan kami jelaskan dan deskripsikan tentang perangkat lunak yang akan dianalisis, lalu dianalisis prinsip desainnya, lalu terakhir ditutup oleh user experience yang dirasakan beserta saran. Kelompok kami berisikan 3 orang, yaitu Edward David Rumahorbo dengan NIM 196240002, lalu ada saya sendiri Narendra Dharma Wistara Marpaung 196240027 dan Miguel Rangga Diardo Sinaga dengan NIM 196240053. Saya Miguel dengan NIM 196240053 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk menentukan betapa baik atau buruknya suatu software, kita memerlukan yang namanya adalah desain heuristics. Nah, di sini ada 10, berikut adalah contoh desain heuristicsnya, dan kami akan menjelaskan desain heuristics ini berdasarkan dua platform yang kami pilih. Perangkat lunak pertama, kami memilih ChatGPT. Jadi ChatGPT ini adalah model bahasa AI yang dikembangkan oleh OpenAI, dirancang untuk menghasilkan respon teks yang menyerupai percakapan manusia berdasarkan input yang diberikan. Nah, fitur-fitur ini bisa seperti percakapan atau pencarian web, sumber informasi, dan lain-lain. Pada desain heuristik yang pertama, yaitu visibility of system status, di sini user experience-nya diharapkan untuk memberikan indikator ataupun tanda bahwa sistem sedang bekerja dengan baik. Tombol enter yang tadinya ada pada samping bagian prompt input akan berubah menjadi tombol kotak yang menandakan tombol untuk menghentikan proses penghasilan output AI. Selain itu, ketika output dihasilkan, itu juga terdapat lingkaran kecil yang mengikuti atau mengekori dari output AI yang diberikan. Desain heuristics juga mengharapkan adanya kecocokan dari sistem dan dunia nyata. Contohnya, di sini ChatGPT menggunakan tata bahasa yang dapat dipahami oleh manusia, serta dapat disesuaikan juga bahasa dan tutur katanya disesuaikan dengan kebiasaan dan permintaan dari pengguna. Selain itu, kalimat yang diberikan juga sesuai dengan kebiasaan oleh manusia pada umumnya. Sebagai contoh, di sini saya menginput prompt untuk memberikan content planner untuk bulan Oktober terkait dengan teknologi. Di sini dituliskan dengan jelas bahwa, dalam bentuk list, seperti tanggal Oktober 1 yang hari Senin, lalu temanya apa, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata. Yang ketiga, yaitu user control and freedom. Di sini ChatGPT memberikan kebebasan kepada para penggunanya untuk mengeksplorasi fitur AI pada ChatGPT dengan baik. Pengguna dapat memasukkan AI prompt dengan bebas sesuai keinginan pengguna tanpa dibatasi oleh ChatGPT itu sendiri kecuali berlanggaran dengan hukum. Pengguna juga dapat memasukkan file untuk membantu ChatGPT menghasilkan output yang lebih baik seperti file foto ataupun file PDF. Sehingga kebebasan dan kontrol yang diberikan oleh pengguna termasuk sangat bebas dan, luas. Yang selanjutnya yaitu konsistensi dan standar. Di sini saya meminta ChatGPT untuk menerangkan apa itu ChatGPT dan menerangkan apa itu Microsoft Copilot AI dengan dua prompt yang berbeda. Dan dapat dilihat bahwa kedua, output yang dihasilkan oleh ChatGPT ini memiliki konsistensi yang sama. Dia menjelaskan bahwa, ChatGPT itu apa dan Microsoft Copilot AI itu apa, lalu memberikan key features-nya sesuai dengan, apa yang, distandarisasi oleh ChatGPT itu sendiri. Dan dapat diperhatikan bahwa jawabannya memiliki pola yang sama. Selanjutnya yaitu error prevention. Error prevention adalah bagaimana sistem mengantisipasi kesalahan yang mungkin tidak disengaja oleh user. Dalam hal ini, saya mencoba untuk mendelete salah satu chat atau topik pada ChatGPT dan dia mengeluarkan prompt komen yang memastikan kita apakah kita betul ingin mendelete atau tidak. Poin selanjutnya adalah recognition rather than recall. Di poin ini, kita menilai bahwa bagaimana suatu aplikasi dapat dilakukan secara intuitif atau tidak. Nah, di ChatGPT, kita dapat melihat yang sudah saya tandai di kotak merah, itu ada prompt yang bertuliskan message chat GPT. Nah, hal ini tuh membuat user secara intuitif dapat mengenali fungsi dari fitur tersebut. Nah, fitur ini cenderung bersifat straightforward sehingga user dapat mengetahui secara langsung
fungsi-fungsinya untuk apa. Di poin selanjutnya ada flexibility and efficiency of use. Di poin kali ini kita menilai seberapa fleksibel sih satu aplikasi saat user ingin menginput sesuatu. Nah, di sini nih bisa kita lihat saat user ingin mengklik new chat, dia bisa melakukan dua hal, antara klik di ujung kiri atau enggak langsung ke prompt yang di bawah. Nah, ini tuh memberikan opsi bagi user sehingga membuat fitur-fitur yang akan dijalankan terasa lebih fleksibel. Perkenalkan, nama saya Edward David Rumohorbo dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aspek estetik and minimalis design dari software ChatGPT. Nah, ChatGPT ini menyediakan tiga tema, yaitu adalah mode terang, mode gelap, dan juga menyesuaikan dengan sistem. Lalu, ChatGPT juga menggunakan desain yang minimalis sehingga memberikan kesan yang modern bagi pengguna-penggunanya. Sehingga aspek dari estetik dan minimalis desain pada ChatGPT bisa terpenuhi. Selanjutnya adalah aspek help users recognize, diagnose, and recover from errors. Jadi ChatGPT memberikan peringatan kepada penggunanya bagaimana penggunanya melakukan kesalahan. Contohnya pada gambar di samping adalah ketika penggunanya ingin memasukkan password baru, ChatGPT memberikan petunjuk bahwa pengguna harus menggunakan 12 karakter atau lebih. Selanjutnya adalah aspek help and documentation. Jadi pada bagian tengah dari layar ChatGPT, ChatGPT memberikan beberapa petunjuk tentang apa saja yang bisa kita lakukan pada software ChatGPT. Contohnya adalah studi vocabulary, atau mencari foto, atau mencari resep, seperti yang ada pada gambar di atas. Jadi, secara keseluruhan, ChatGPT sudah memenuhi user experience yang positif dalam penggunaan softwarenya. Perangkat lunak ini memenuhi 10 prinsip desain dan sangat nyaman digunakan untuk para pengguna. Dalam penggunaan ChatGPT, kami sebagai, penganalisa merasakan adanya, experience yang engaging dan supporting. Mengapa? Karena tampilan pada ChatGPT membuat pengguna merasa selalu didukung dalam pelaksanaan tugas atau aktivitasnya. Selain itu, luaran yang diberikan oleh ChatGPT juga membuat penggunanya merasa terlibat dalam memberikan luaran yang pengguna inginkan melalui, eee, output-output atau respon-respon yang diberikan oleh ChatGPT. Selanjutnya perangkat kedua adalah Copilot. Nah, Copilot ini adalah AI kembangan dari Microsoft yang berguna untuk membantu pengguna dengan berbagai tugas dan pertanyaan. Selanjutnya, Copilot ini juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi Microsoft sehingga pengguna bisa menggunakan aplikasi Microsoft dengan lebih baik lagi. Untuk Copilot AI sendiri, yang pertama desain heuristics visibility of system statusnya sama seperti ChatGPT memberikan indikator kepada pengguna bahwa sistem sedang bekerja dengan baik. Tombol stop responding muncul di atas prompt input, berbeda dengan ChatGPT yang berada di sebelah kanan prompt input. Lalu, terdapat juga indikator bahwa generating AI output-nya sedang berlangsung dengan adanya, persegi panjang seperti tanda sedang mengetik. Selanjutnya, match between system and real world-nya juga sama seperti ChatGPT, menggunakan bahasa yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat umum. Lalu bisa juga disesuaikan output-nya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada masyarakat, sesuai konteks yang diberikan dan input yang diberikan. Sama seperti tadi, saya memasukkan, prompt input yang sama, yaitu untuk content planner dan diberikan minggu dan, tanggal beserta hari sesuai dengan, kebiasaan manusia pada umumnya. Untuk user control and freedom, Copilot juga memberikan kebebasan yang besar dan seluas-luasnya kepada pengguna untuk mengeksplorasi fitur yang ada, dan sama seperti ChatGPT, pengguna dapat memasukkan prompt dengan bebas, serta dapat juga memasukkan file foto untuk membantu Copilot AI dalam menghasilkan output yang diinginkan. Sehingga untuk kontrol dan kebebasan dari pengguna sangat, terjamin di sini selagi tidak melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah aspek konsistensi and standard. Bisa kita lihat dengan pertanyaan yang mirip di sini adalah apa itu ChatGPT dan juga apa itu Microsoft Copilot. Bisa kita lihat bahwa Microsoft Copilot memberikan beberapa jawaban yang dengan pola yang sama, yaitu dengan memberikan gambar serta poin-poin yang ada pada pertanyaan yang diberikan. Sehingga aspek dari konsistensi dan standar bisa terpenuhi pada aplikasi Microsoft Copilot. Seperti penjelasan saya pada ChatGPT yang sebelumnya,
Error prevention adalah bagaimana suatu sistem mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja oleh user. Nah, pada contoh kali ini, Copilot AI belum bisa menerapkan error prevention tersebut karena saat saya ingin logout tidak ada warning dan langsung aplikasinya langsung ngebug seperti yang sudah saya screenshot di slide ini. Selanjutnya, recognition rather than recall sama seperti ChatGPT. Di sini dia menerapkan prompt yang bertuliskan "Ask me anything", yang kita tahu secara jelas fungsinya adalah untuk bertanya. Selain itu, juga terdapat gambar mikrofon dan gambar seperti picture yang mengindikasikan bahwa kita dapat mengirimkan gambar atau bertanya lewat suara. Nah, hal-hal fitur-fitur seperti ini membuat user secara intuitif tahu apa dari fungsi dari fitur tersebut. Selain itu, terdapat poin flexibility and efficiency of use. Ini masih sama lagi seperti ChatGPT, mereka menerapkan unsur fleksibilitas dari bagaimana user memulai topik baru. Di sini ada dua opsi bagi user, yaitu bisa mengklik new topic atau langsung mengetik saja di prompt yang estimating tersebut. Selanjutnya adalah aspek estetik and minimalist design. Pada Copilot, Copilot juga menyediakan 3 tema, sama seperti ChatGPT, yaitu mode gelap, mode terang, dan juga menyesuaikan dengan desktop. Lalu bisa kita lihat di sini, berbeda dengan ChatGPT, Copilot lebih banyak menampilkan gambar sebagai ilustrasi terhadap fungsi-fungsi yang ada pada tombol tersebut. Sehingga para pengguna bisa lebih nyaman menggunakan Copilot dikarenakan ilustrasi yang lebih bervariasi. Selanjutnya adalah aspek help users recognize, diagnose, and recover from error. Bisa kita lihat seperti gambar di atas, mirip seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, Copilot memberikan peringatan kepada pengguna ketika pengguna memasukkan password yang salah terhadap akun yang ingin dia gunakan. Sehingga aspek help users recognize, diagnose, and recover from errors bisa terpenuhi pada aplikasi Copilot. Selanjutnya adalah aspek help and documentation. Pada bagian tengah Microsoft Copilot, Copilot memberikan beberapa fungsi yang bisa digunakan oleh pengguna agar menyesuaikan dengan kebutuhan yang penggunanya inginkan. Seperti pada contoh, membuat lagu, membuat gambar, ataupun sekedar membuat lelucon biasa. Jadi, user experience dari Microsoft Copilot adalah Copilot memang merupakan software yang memberikan pengalaman positif bagi pengguna, tetapi Microsoft Copilot hanya memenuhi 9 dari 10 desain heuristik yang ada untuk menilai suatu aplikasi. Akan tetapi, Copilot memiliki suatu seperti tombol shortcut yang tersedia di beberapa laptop sehingga Microsoft Copilot bisa lebih mudah untuk diakses oleh pengguna-pengguna dari laptop tersebut. Kesimpulannya, Copilot ataupun ChatGPT memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Seperti contoh, kekurangan dari ChatGPT adalah kurangnya ilustrasi yang ada, sedangkan kekurangan dari Copilot adalah tidak terpenuhinya 10 desain heuristik. Serta lalu dilanjutkan, kelebihan dari Copilot adalah adanya shortcut pada laptop-laptop tertentu dan juga kelebihan dari ChatGPT adalah terpenuhinya 10 desain heuristik. Nah, kedua aplikasi ini bisa saling melengkapi serta berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna-pengguna yang memerlukan bantuan penggunaan AI dalam tugas-tugas mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.